Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fajri, NIM 1907-4017. Baiklah, saya akan menjelaskan dan video menjelaskan materi yang ada di PPT ini. Yang pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian Perrin. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Dan kompetensi terbagi kepada memiliki kemampuan komputer, memiliki pengetahuan yang luas tentang besi, memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan, memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia. Yang kedua itu cara pengukuran kinerja dipertimbangkan dengan hal-hal berikut, yaitu kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan. Ketiga itu ketetapan waktu, yaitu sesuatu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengetahuan tentang kerjaan, yaitu pegawai mengerti dan memahami dan melakukan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil penelitian artikel yang saya review. Itu tabel 1 itu regresi linear berganda, yaitu berdasarkan tabel di atas. A 656.560 mempunyai makna jika kompetensi SDM dan disiplin kerja dianggap konstan, maka kinerja pegawai tetap memiliki besaran 6.560. B1 0,455 mempunyai makna setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel kompetensi SDM sebesar 1 poin, maka kinerja pegawai akan mengalami kenaikan sebesar 0,495 poin atau 49,5%. B2 itu 0,351 mempunyai makna setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel disiplin kerja sebesar 1 poin, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,351 poin atau 35,1%. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi X1 sama dengan 0,495 lebih besar daripada koefisien regresi X2 sama dengan 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kompetensi SDM lebih tinggi atau dominan dibandingkan dengan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Baiklah, dan tabel 2 yaitu koefisien korelasi dan determinasi secara parsial, yaitu berdasarkan tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diuraikan. 1. Koefisien korelasi antara kompetensi SDM dengan kinerja pegawai sebesar 0,583. Hubungan antara kedua variabel adalah masuk dalam kategori cukup kuat karena berada pada interval dalam kurung 0,401 sampai 0,600 dan arah korelasinya adalah plus. Artinya jika kompetensi SDM ditingkatkan dengan baik, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Sebaliknya, jika kompetensi SDM tidak ditingkatkan dengan baik, maka akan menurunkan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil uji, maka dapat dihitung menggunakan rumus determinasi sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat kali 100% hasil uji pada variabel X1 terhadap Y didapatkan nilai koefisien penentu dalam kurung KP sama dengan R kuadrat sama dengan 0,583 kali 0,583 sama dengan 0,339 kali 100% sama dengan 33,9%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebesar 33,9%. Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebesar 0,556. Hubungan antara kedua variabel adalah masuk dalam kategori cukup kuat karena berada pada interval 0,401 sampai 0,600. Dan arah korelasi adalah plus, artinya jika disiplin kerja ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Sebaliknya, jika disiplin kerja tidak ditingkatkan maka akan menurunkan kinerja pegawai. Sedangkan pada variabel X2 terhadap Y didapatkan nilai koefisien determinasi dalam kurung KD R kuadrat sama dengan
556 kali 0,556 sama dengan 0,309 kali 100% sama dengan 30%,9. 300%,9. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah 30,9%. Dan tabel ketiga itu koefisien korelasi dan determinasi secara simultan, yaitu koefisien korelasi kompetensi SDM dan kedisiplin kerja dengan kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebesar 0,623. Hubungan antar kedua variabel dalam kategori kuat karena berada pada interval 0,601 sampai 0,800. Dan arah korelasi adalah plus, artinya jika kompetensi SDM dan disiplin kerja ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil uji coba maka dapat dihitung menggunakan rumus determinasi sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat kali 100% koefisien penentu KP R kuadrat sama dengan 0,623 kali 0,623 sama dengan 0,388 kali 100% sama dengan 38,8%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh kompetensi SDM dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah 38,8%, sedangkan sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berdasarkan hasil uji T kompetensi SDM terhadap kinerja diperoleh nilai T dihitung sebesar 2,474, lebih besar di tabel 1,678 dengan nilai sig dalam kurung 0,017 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan terhadap pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terbukti dapat diterima. Berdasarkan hasil uji T disiplin kerja terhadap kinerja diperoleh nilai T hitung sebesar 1,922 lebih besar T tabel 1,682 dengan nilai sig 0,061 lebih kecil 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terbukti dapat diterima. Dan selanjutnya itu tabel 4 itu uji hipotesa secara parsial uji T, dan tabel 5 uji hipotesa secara simultan yaitu uji F. Pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung dalam kurung 14,924. F tabel 3200 dengan nilai signifikan sig 0,05 sehingga Ho ditolak dan H diterima, berarti secara bersama-sama kompetensi SDM dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Hipotesis ketiga itu kompetensi SDM dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terbukti dapat diterima kebenarannya. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa kompetensi SDM di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam kategori baik namun belum optimal terlihat dan masih ada pegawai yang kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masalah ini dapat diminimalisir dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai kualifikasi pendidikannya dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dalam kurung Ek 2 pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dan kategori sangat baik, namun belum optimal terlihat dari tingkat kehadiran pegawai ke kantor masih ada yang terlambat. Menurut peneliti, masalah ini dapat diatasi dengan cara memberikan sanksi terhadap pegawai yang sering datang terlambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam kategori baik namun belum optimal. Ini terlihat dari masih ada pegawai yang dalam penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditentukan atau tidak tepat waktu. Menurut peneliti, hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan job description sesuai dengan kemampuan pegawai. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.